Selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Kandida Nurita Bandung. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang Pancasila dan lingkungan hidup. Yang pertama, pengertian Pancasila. Pancasila adalah dasar negara dan ideologi yang menjadi landasan dalam pembangunan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara mengandung nilai-nilai penting bagi masyarakat untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai yang terkandung dari Pancasila mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan. Sila ke-1, yang pertama A, meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa dengan sifat-sifat yang maha sempurna. B, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan cara menjalankan segala perintahnya. C, saling menghormati dan menoleransi antara pemeluk agama yang berbeda-beda. D, menjaga kebebasan bersama, menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Sila kedua, yang pertama, mengakui adanya harkat dan martabat manusia. B, mengakui keberadaan manusia sebagai makhluk hidup yang paling mulia diciptakan Tuhan. C, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan berperilaku adil terhadap sesama manusia. D, tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain. Sila ketiga, yang pertama A, menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. B, menumbuhkan rasa cinta dan tanah air bangsa. C, menumbuhkan rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. D, mengakui keragaman suku dan budaya bangsa serta mendorongnya karena persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, sila keempat. Yang pertama A, mengakui kedaulatan negara ada di tangan rakyat. B, mengakui manusia Indonesia sebagai warga masyarakat dan warga negara punya kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. C, bermusyawarah untuk mencapai mufakat untuk hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama dengan diliputi semangat kekeluargaan. D, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan. E, mengutamakan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan. Yang terakhir, sila kelima. A, berlaku adil pada semua orang sesuai hak dan kewajiban. B, merawat keseimbangan hak dan kewajiban diri sendiri. C, menghormati hak-hak orang lain. D, memberikan pertolongan pada orang yang membutuhkan secara adil. E, mengembangkan perbuatan-perbuatan terpuji yang mencerminkan sikap dan kekeluargaan atau gotong royong. F, mendukung kemajuan dan pembangunan bangsa, baik material maupun sosial. Selanjutnya, dimensi lingkungan hidup. Dimensi lingkungan hidup dalam Pancasila dapat dilakukan dengan cara mencermati ulang diagram hierarki piramida Pancasila. Pembaca klasik Pancasila selalu berawal dari sila pertama yang menekankan aspek ketuhanan sebagai causa prima, yang memungkinkan untuk meliputi dan menjiwai sila-sila berikutnya, baik itu kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Tentu saja pendekatan ini dapat diperdebatkan kemudian. Yang berikut, Rahman membaca ulang Pancasila melalui pendekatan filsafat, ilmu alih-alih menjadikannya paradigma ilmu. Ia hanya dapat menjadi dasar aksiologis tentang bagaimana ilmu pengetahuan seharusnya bekerja di Indonesia. Selain permasalahan ilmu pengetahuan, Pancasila juga berhadapan dengan masalah kontemporer lainnya, misalnya tantangan krisis perubahan iklim yang seringkali diabaikan dalam percakapan pendidikan Pancasila.
Selanjutnya, krisis iklim global ini juga mengancam keanekaragaman biodiversitas yang terbentang luas dalam lanskap gunungan laut, hutan tropis, yang terjalin keterhubungan antara wilayah pedesaan dan perkotaan dan terjawantahkan sebagai kekayaan budaya tradisional dan pengetahuan lokal yang ada. Pertanyaannya, kemudian, apakah mungkin Pancasila dapat menjadi motivasi etis dan komitmen ekologis masyarakat Indonesia dalam rangka menelaah ulang relasi antara Pancasila dan lingkungan hidup, mengevaluasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup, serta bentuk komitmen kita terhadap penyelesaian krisis lingkungan hidup yang berperspektif keadilan. Selanjutnya, alternatif pembacaan relasional Pancasila dan lingkungan hidup dapat dilihat dengan adanya tendensi setiap sila yang sangat antroposentris, sebagaimana interpretasi Diryakara 1959, Notanogoro 1975, dan Poespowardojo 1989 memprioritaskan dimensi kemanusiaan tanpa melibatkan dimensi non-manusia. Adalah benar jika merujuk pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 2 dan ayat 3 yang mengandung inti tentang perekonomian nasional dan pengelolaan sumber daya alam. Maka, kesadaran ekologis hanya berhenti sejauh menunjang kesejahteraan berorientasi manusia semata, meskipun konsekuensinya setiap pembangunan mengorbankannya biaya ekologis yang ada. Selanjutnya, dalam konteks ini, jurang ontoepistemologi modern Kartesian telah memisahkan antara manusia dan alam yang berjarak dan memiliki hierarki kuasa atas segala yang telah ditundukkan termasuk alam. Ironisnya, demarkasi tidak hanya menimbulkan keretakan ekologis antara manusia dan non-manusia, tetapi juga di antara sesama manusia dalam bentuk ketimpangan kelas sosial yang menyebabkan konflik berkepanjangan. Tidak heran jika saat ini posisi kita masih bergulat dengan perwujudan keadilan sosial daripada keadilan ekologis. Selanjutnya, diskursus Pancasila pasca reformasi tentu telah mengalami perubahan dari segi tema dan topik. Krisis keplanetan hari ini tidak akan mungkin bekerja mengikuti trajektori logika pembangunan masyarakat yang ada. Manusia Indonesia kemudian dituntut untuk tidak sekedar melindungi segenap bangsanya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan tertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, serta keadilan sosial, tetapi memiliki tanggung jawab untuk menciptakan sistem ekologi sosial dan alam yang layak masa depan yang penuh krisis ketidakpastian. Dengan mempertimbangkan serangkaian prinsip-prinsip Pancasila yang ada, Pancasila hanya terbatas memberikan fondasi moral dan filosofi dalam rangka mendorong penggunaan berkelanjutan yang memperhatikan kepentingan generasi masa depan. Kepentingan keadilan lintas generasi saat ini dapat dimulai melalui pendekatan pedagogis kritis. Selanjutnya, sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang atau PPLH. Pasal 65 ayat 2 bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kalimat mendapatkan pendidikan lingkungan hidup
Di sini tentu menunjukkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pengetahuan tentang lingkungan hidup di Indonesia. Selanjutnya, sudahkah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan mengintegrasikan pendidikan lingkungan hidup dalam jenjang kurikulum pembelajarannya? Selain itu, terjadi stagnasi saat pendidikan lingkungan hidup hanya diorientasikan untuk pemenuhan penilaian, penghargaan, adiwiyata sekolah atau sekedar lebih banyak mentransmisikan fakta tentang krisis lingkungan hidup yang terjadi daripada memilih untuk mentransformasinya. Selanjutnya, sikap fatalitas kolektif juga menghantui ketika menghadapi krisis lingkungan hidup yang ada bukan karena semata-mata memahami bencana sebagai hukuman Tuhan, tetapi juga karena abai akan penelusuran asal-usul krisis yang ada. Mereka lebih banyak memilih diam dan melepas tanggung jawabnya sebab meyakini bahwa permasalahan di dunia saat ini terlalu besar dan tidak mungkin dapat diubah. Sikap ini juga dapat kita telusuri dan ketidaktahuan individu, perasaan rumit, dan keputusan, terutama ketika kita menghadapi permasalahan ekstrem lingkungan hidup. Selanjutnya, ada beberapa tantangan yang perlu ditelah ulang ketika membaca relevansi Pancasila dengan isu lingkungan hidup saat ini, antara lain. Yang pertama, tantangan untuk mengintegrasi diskusi mengenai keberagaman alam atau multikultural ke dalam kebijakan publik untuk menciptakan keadilan sosial yang lebih inklusif dan berdampak kepada keadilan lingkungan. Yang kedua, tantangan untuk melakukan perbacaan ulang Pancasila dengan mengevaluasi antroposentrisme kuat sehingga mempertimbangkan aspek kepentingan ekologis untuk menopang kehidupan bermasyarakat yang berkelanjutan. Yang ketiga, tantangan untuk mengakui dan menangani krisis lingkungan secara lebih nyata dan konkret baik oleh pemerintah maupun masyarakat melalui transformasi dalam reformasi kebijakan pengelolaan lingkungan. Yang keempat, tantangan untuk berani mengembangkan pendekatan kearifan lokal yang tidak terjebak kepada romantisasi, semua dengan cara mengintegrasikan pendekatan ilmiah dan kontekstualisasi mitigasi atas krisis perubahan iklim global dan dampaknya bagi pengetahuan lokal dan kemajemukan masyarakat adat. Yang kelima, tantangan untuk menguatkan komitmen seluruh masyarakat Indonesia dalam menyikapi krisis lingkungan dengan tujuan menghasilkan kesadaran ekologis baru dan persatuan visi serta misi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup baru. Kesimpulannya, dengan demikian, jika Pancasila masih dianggap sebagai pandangan hidup atau the way of life, sudah sewajarnya kita memikirkan ulang kehidupan seperti apakah yang akan diwujudkan bersama. Ketika semboyan Bhinneka Tunggal Ika dianggap sebagai motivasi etis untuk menyatakan keragaman yang ada, komitmen masyarakat juga perlu mempertimbangkan pembaruan atas interpretasi atas keragaman multi-ekologis yang ada. Sekian dan terima kasih.